dari sebuah persengketaan. Maka oleh karena itu, keinginan dari kita ini, Bapak dan Ibu sekalian, buat Maulana dan Fani, jalankan hidup daripada rumah tangga ini, meskipun nanti akan menerima gelombang badai yang kuat, tapi kalau sudah diniatkan yang pertama hamasatu ala dal jannah, semangat ingin masuk surga, maka dijadikanlah tadi 3 golongan itu Allah jamin. Dan bahkan 5 orang yang akan dijamin oleh 5 jaminan bagi Allah yang sudah nikah. Yang pertama katanya adalah bahwa orang yang dijamin ini adalah yang pertama akan diberikan katanya al-mastatu ada nikahi, kemampuan dia nikah, jalannya gampang aja. Saya yakin betul ketika Maulana belum nikah susah banget. Tapi insya Allah nih, dia kan lagi mendirikan lembaga pendidikan bahasa Arab. Saya yakin mudah-mudahan santrinya banyak ribuan, amin. Karena sudah ada istri. Karena udah istri, nanti anak lahir sampai 12 orang kan. Ya 12 itu kan bisa jadi 2 halaqah tuh, gitu kan. 6 gitu kan. Maka ciptakan itu. Maka oleh karena itu ini juga menjadi kekuatan pada kita. Al-mastatu diberikan kemampuan oleh Allah. Yang kedua al-mutadama al-fil hayat, dijamin hidupnya. Jangan sampai ada yang masih bujang di sini. Saya pikir mudah-mudahan ngelihat Maulana dan Fani besok langsung nikah. Kita doakan. Kenapa? Karena dijamin al-mustadamu al-hayat, dijamin hidupnya. Nggak bakalan orang nikah lalu susah hidupnya. Nggak. Insya Allah mudah-mudahan yang ketika kita nikah Maulana langsung dapat rumah. Amin. Kita doakan. Karena dijamin al-mutadaman alal hayat. Yang ketiga, bahwa bagi orang yang nikah kata Allah, maka katanya an-nasru li toharati, diberikan sebuah jaminan pertolongan, selalu dipelihara keluarganya dari huru-hara, dari bisikan-bisikan orang. Maka ini menjadi kekuatan pada kita. Yang keempat, rezekinya dijamin sama Allah karena dia sudah menafkahi istri dan anak. Jadi kalau orang sudah menikahi anak, maka dia akan. Maka saya minta nih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau ada iza ahadakum wa, jika ada seorang yang datang ke rumah kita, dinuhu ahlukuhu, agamanya bagus, akhlaknya bagus, tapi kerjaannya itu mungkin sebagai pengajar di masjid, pengajar atau imam di masjid. Fayuzawihu, kata Rasulullah, kawinkan. Jangan lihat posisinya, lihat gajinya. Fa'ilam takut, kalau ditolak, laki-laki ini yang udah datang pengen nikah anak kita, fasadun arid, akan terjadi kerusakan di muka bumi. Jadi saya minta supaya pernikahan ini dibuka lebar-lebar, tidak menunggu mahar sampai besar. Mahar 1 gram saja sudah cukup kata Rasulullah, dan itu sudah dijamin bahwa seorang laki-laki itu dijamin bahwa hidupnya sudah mampu. Maka ini akan dijamin oleh Allah, rezekinya akan diganti. Yang kelima, wasi'at rizquhu, rezekinya akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini harus diambil. Yang kedua, lil istiqmalil ibadah. Buat Maulana dan Fani, jadikan pernikahan hari ini adalah lil istiqmalil ibadah, untuk kesempurnaan ibadah. Dulu waktu masih bujangan, saya yakin betul Maulana banyak habis duitnya. Tapi ketika sudah nikah dengan Fani, saya yakin duitnya bisa terpelihara. Amin. Nah, kalau masih bujangan kita kadang-kadang berpoya-poya. Kenapa? Karena belum ada tanggungan, belum ada amanah. Tapi pas sudah ada amanah, apalagi nanti anak yang pertama lahir, maka itu akan dipelihara buat istri dan anak. Maka bagi yang bujangan segera nikah, insya Allah rezekinya ditanggung oleh Allah. Maka oleh karena itu, ketika kita, makanya sampai dikatakan oleh Rasulullah, rokatun mutahali, 1 rokaat yang dikerjakan sama pembujang katanya, itu nggak ada aslinya apa-apa, tapi abdolun, lebih abdol sama orang yang sudah nikah. Jadi kalau ada orang yang belum nikah, 1 rokaat dikerjakan, lebih bagus dia menikah, maka 1 rokaat dikerjakan sama orang yang sudah menikah, lebih baik daripada orang bujang walaupun 1000 rokaat. Kenapa? Karena orang yang masih bujang 1000 rokaat, dia masih terganggu hatinya, belum tenang. Tapi kalau dia udah nikah, dia tenang. Kenapa? Karena di samping belakangnya itu adalah makmumnya istrinya. Masya Allah. Saya minta supaya nanti malam sholat tahajud berdua, biar ada imam dan makmum. Maka itu. Yang kedua, Fani waktu masih bujangan dulu atau masih gadis, memang belum ada perkara, tapi ketika sudah ada Maulana, jadikan kata Rasulullah, iza ittizalal zauza saubuhu, jika ada seorang istri yang mencucikan pakaian satu pakaian suaminya saja, kata bau al-fahsadah, Allah akan mencatat 1000 kebaikan. Dan di hadis ini tidak ada mesin cuci. Ya, nggak ada mesin cuci, nggak ada. Yang langsung dipegang oleh Siti Aisyah lewat tangannya, digesak. Apalagi menggesak pakaian suami yang paling berat di mana? Bagian leher. Maka tangan istri akan menjadi kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi jangan pakai mesin cuci yang tidak dapat pahala, pakai langsung. Tapi maksud saya bukan berarti itu, pakai dulu tangan, tak segitu masukin mesin cuci, biar ada fadilahnya. Maka ini dikatakan, dan bahkan katanya al-padoroja, jika kita cucikan pakaian satu saja, suami kita katanya, maka diberikan semua ibadah ini, kata Allah, banyak sekali. Kenapa? Karena di situ diangkat al-padoroja, derajatnya tinggi bagi seorang istri. Jadi kalau istri walaupun ngomel-ngomel tapi dia masih megang cucian suaminya, maka omelan tadi itu langsung hilang dari dosanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ini menjadi kekuatan pada kita. Yang terakhir saya ingin kasih tahu nih, satu riwayat seorang sahabiah, dia ketika meninggal suaminya nggak mau nikah lagi. Kenapa? Karena dia terkesan dengan 4. Nah, mudah-mudahan Maulana ambil nih supaya terkesan oleh Fani. Kenapa? Ya Allah, suami saya walaupun sudah meninggal, gak bakal saya mau nikah lagi. Kenapa? Terkesan dengan 4. Yang pertama, dohukan idza walaja, tenang di dalam rumah. Walaupun Fani ini banyak bikin masalah, tapi tenang aja, jangan banyak marah-marah. Sebab istri kadang-kadang bikin kesal kita. Kalau lagi sedang apa? Lagi sedang ngidam, apa aja yang diminta? Kadang-kadang minta dijilatin palanya. Ada juga yang gitu. Ya, kadang-kadang orang-orang yang lagi ngidam gitu, tapi dohukan idza walaja, tenang aja di dalam rumah. Ada. Wa idza akhrajan sakuta, diminta kepada kita ini banyak senyum kalau sudah di luar rumah. Banyak senyum. Kenapa? Karena senyum itu akan memberikan faidah. Nah, suaminya seorang sahabat ini banyak senyum terus. Ya. Nah, ini jangan sampai ibu-ibu ini nggak banyak senyum. Suami pas bawa duit baru senyum. Jangan. Suami bawa duit atau tidak, yang penting cium tangan, alhamdulillah jadi berkah. Yang ketiga, akilan bimawajada, makan apa yang ada. Jadi kalau Fani ini biasanya bisa bikinnya sayur asam enggak? Seorang Jawa bikin sayur asam, sayur loda. Kalau misalnya Fani cuma bisa bikin sayur loda atau sayur asam, ternyata kedoyanan daripada Maulana ini ternyata lain lagi. Maka makan apa yang ada. Yang keempat kata Rasulullah, wa ghairu sa'ilin amma, jangan cari sesuatu yang tidak ada. Jangan sampai masalah perceraian akibat karena ingin cari sesuatu yang tidak ada di dalam rumah. Dulu waktu masih bujangan saya ada nasi goreng, dulu waktu masih bujangan ada mie goreng. Tapi ketika kau sudah ada jadi istriku, kenapa tidak ada? Jangan. Kenapa? Karena istri bukan budak, tapi istri adalah sebagai pelayan kita di atas kamar. Adapun masalah dapur dan urusan itu adalah urusan kepada pembantu hidup. Tapi bukan berarti bahwa istri diberikan manja seperti itu. Maka oleh karena itu, jadikan bahwa suami istri adalah tangga yang baik dan menjadi keberkahan pada kita. Maka saya menasihatkan kepada kedua ini, mudah-mudahan kalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan mudah-mudahan kedua mempelai ini diberkahi Allah, disatukan seperti Adam dan Hawa, disatukan seperti Musa dan Safurah, disatukan seperti Rasulullah dengan Siti Aisyah dan Khadijah Kubra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.